Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang ugal-ugalan itu menurut saya bahaya ya. Saya membayangkan setiap kalimat kata yang keluar dari mulut seorang presiden itu sakti. Karena itu mencerminkan gaya kepemimpinan sang presiden. Ketika dia melontarkan pernyataan yang positif, maka pasar bisa positif, rakyat bisa nyaman, investor bisa tenang, dan semua stakeholder negara itu bisa bereaksi positif. Tetapi ketika presiden melontarkan kalimat-kalimat yang negatif, maka akan memacu reaksi negatif. Pasar bisa negatif, ekonomi bisa bergejolak, rakyat bisa resah, stakeholder negara yang lain bisa tidak tenang. Karena kenapa? Mulut seorang presiden itu melegitimasi sikap, melegitimasi gaya kepemimpinan. Karena yang ada di pikirannya, di hatinya, itu tercermin lewat mulutnya. Jadi ketika dia mengucapkan kata dasmu, biarlah anjing menggonggong, kita jalan terus. Terus kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, negara-negara maju akan mau belajar ke Indonesia tentang kebijakan makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Ini kan pernyataan-pernyataan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ketika dia menyampaikan kata dasmu, nah ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan presiden itu ugal-ugalan. Saya memperhatikan setiap pidato presiden itu pasti ada kalimat-kalimat yang keluar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, pemerintahan saya ini harus pemerintahan yang bersih, saya nggak mau ada pemerintahan yang korup. Presiden lupa bahwa di sekeliling dia itu ada menteri-menteri yang memang diduga kuat terlibat korupsi. Dan itu rakyat punya catatan. Sehingga ketika dia ucapkan kalimat itu, rakyat tidak percaya dengan ucapan itu. Karena presiden tidak bisa membuktikan bahwa di sekitar dirinya itu ada orang-orang yang memang tidak bersih. Yang mesti dibersihkan oleh presiden itu adalah orang sekitar dulu. Kan tidak mungkin dalam rumah kita berantakan lalu kemudian kita mengoreksi rumah tetangga. Atau kita menyalahkan rumah tetangga. Jadi itu kemudian orang menganggap, presiden tidak serius. Nah kemudian presiden mengatakan korupsi ini akan kita lawan, akan kita berantas habis, kita bumi hanguskan korupsi. Tapi hanya dengan beberapa kasus itu kemudian presiden mengklaim seolah-olah rakyat ini sudah mengakui presiden sudah berantas korupsi. Padahal tidak. Yang paling penting dari berantas korupsi itu adalah perbaiki regulasinya, yaitu pencegahan. Pencegahan itu paling penting daripada memberantas. Kalau kita sudah bangun sistem pencegahan, maka korupsi akan berhenti. Undang-undang perampasan aset koruptor itu disahkan, undang-undang KPK dibetulkan, ya, lalu kasih sanksi yang tegas. Koruptor seumur hidup hukuman penjara, penegak hukum yang bermain mata hukuman seumur hidup, asetnya diambil, dimiskinkan. Pasti takut dan korupsi akan berhenti, akan ditekan oleh sistem. Tapi kalau korupsi tidak ditekan oleh sistem, maka korupsi itu akan berkembang. Karena ketika Anda hanya melakukan pemberantasan dan Anda tidak bangun sistem pencegahan, itu sama saja pergantian pemain. Nah, kalimat-kalimat presiden itu tidak menunjukkan dia memiliki etikat yang baik. Karena ketika rancangan undang-undang perampasan aset itu harus didahulukan, dia mendahulukan revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang BUMN, yang itu semua mencerminkan presiden lebih mengutamakan kepentingan dia dan kelompoknya untuk membangun sebuah sistem kekuasaan yang permanen untuk jangka 5 tahun dan mempersiapkan 5 tahun ke depan. Presiden lupa bahwa kekuasaan ini selain dia rancang dengan cara dan gayanya, ada juga kekuasaan Tuhan yang tidak bisa dia hentikan, yang tidak bisa dia cegah dengan cara apapun. Maka ucapan presiden itu mencerminkan gaya kepemimpinan
presiden. Nah, saya melihat Presiden Prabowo sering kali pidato dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang memang tidak pantas keluar di mulut presiden. Nah, misalnya dia menyebut pasar saham anjlok nggak apa-apa, saya bukan pemain saham, rakyat kecil nggak pemain saham. Dia lupa bahwa pasar saham itu infrastruktur ekonomi yang paling penting dalam sebuah negara. Nah, ketika dia membuat pernyataan begitu, investor akan kabur, ya. Reaksi pasar akan negatif. Kenapa? Orang menganggap, oh presiden nggak sungguh-sungguh urusan ini, ngapain kita investasi? Jadi ini bahaya sebenarnya. Tapi kalau memang dianggap candaan, ini bahaya. Nggak boleh itu keluar dari mulut presiden. Saya nggak pernah lihat tuh presiden-presiden sebelumnya membuat ucapan itu. Kecuali Jokowi ya. Jokowi memang dulu suka mengucapkan dan memang dia bohong, sering bohong tuh. Kalau kita lihat rekam jejaknya di media ya, dia ucapkan sesuatu kemudian dia tidak lakukan. Nah ini Presiden Prabowo juga mulai mengikuti gaya itu. Jadi harusnya Presiden Prabowo menyadari bahwa gaya kepemimpinan presiden ini sangat amat menentukan positif atau tidak positif perjalanan bangsa ke depan. Positif atau tidak pasar ekonomi segala macam itu ditentukan oleh gaya kepemimpinan presiden. Rakyat mendukung atau tidak ditentukan oleh gaya kepemimpinan presiden. Ya oke, dia boleh bertahan dalam situasi ini, tapi lambat laun nanti tidak akan bisa bertahan karena akan menghadapi situasi yang semakin serius. Karena ini tidak akan didesain, tapi dia akan terjadi secara alamiah, ya. Karena tekanan-tekanan psikis dari omongan presiden itu akan menekan pasar, menekan kondisi-kondisi ekonomi, menekan kondisi politik. Ini akan menjadi pelan-pelan akan berkait dan pelan-pelan dia melemah. Nah ini bahaya karena kita tidak ingin cerminan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo ini ugal-ugalan dan ini tidak menjamin kita akan berada dalam satu situasi yang baik. Nah, semoga Presiden bisa memperbaiki ini di usia yang masih muda ya, ketika dilantik ya. Dalam pengertian baru dilantik kan, baru berapa bulan menjabat. Semoga Presiden bisa mengevaluasi ini.